Berikan aku kekuatan untuk menghadapi godaan. Bimbinglah pikiran dan perkataanku, jangan sampai pikiranku sesat sehingga bicaraku juga ikut sesat. Menghadapi godaan bersama iman. Oke, jadi kadang-kadang kita bertanya, ya Allah, kenapa aku harus jatuh cinta? Dan cintaku terlalu dini, belum boleh nikah, atau nggak dapat restu, atau bla bla bla. Ada berbagai banyak cinta yang belum bisa terkonek secara syar'i, tapi perasaannya sudah sangat kuat. Ini kenapa bisa seperti ini dan bagaimana cara menghadapinya ya. Oke, kita butuh menghadap kepada Allah ya. Ya Allah, ini perasaan aku begitu indah, begitu kuat, tapi aku tidak mau ini akan jadi penghancur. Ini akan jadi sesuatu yang menyulitkan aku sehingga aku menginginkan sebuah panduan, bimbingan ya. Apa yang pertama, aku minta harus jelas. Di dalam jatuh cinta pun kita terkoneksi dengan Allah lewat doa. Yes. Karena kalau kita ngobrol sama orang tua apa temen gitu ya, kadang-kadang cuma diketawain gitu. Ih, kamu lucu kalau jatuh cinta gitu. Cuma bisa ketawain, cuma disuruh istighfar banyak istighfar gitu. Yang kalau kita nggak ngelatih diri kita, apa aja yang kita pinta sama Allah, kita bingung cara menghadapinya, cara mengelola rasa. Oke. Apa yang pertama kita pinta dari Allah? Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi godaan. Godaan ini di depan mata. Godaan ini sangat dekat, sangat kuat. Bimbinglah pikiran dan perkataanku. Jangan sampai pikiran aku sesat sehingga bicaraku juga sesat. Enggak kok, aku cuman ngomong tentang kerjaan doang kok gitu. Aman kok gitu. Tapi lama-lama karena pikirannya sesat, jadi kamu udah makan belum? Kamu bla bla. Jadi itu awalnya ya. Jadi kita memandu pikiran dan perkataan ya. Dan prinsip umumnya adalah menolak godaan. Kita harus punya ini step 1, tolak godaan. Agar aku dapat berdiri teguh menghadapi godaan ini, ya Allah, lindungi hati dan pikiran. Lindungi hati dan pikiran. Ini bukan hanya konteks jatuh cinta aja ya, konteks marah. Aku marah. Ya Allah, lindungi pikiran dan perasaan. Aku sedih. Ya Allah, lindungi pikiran dan perasaan. Ini bisa kita apply di semua situasi perasaan kita. Oke. Kita minta perlindungan dari hati dan pikiran yang jahat. Kita punya potensi baik dan punya potensi jahat. Perbesar potensi kebaikan dan tolong jauhkan potensi kejahatan atau keburukan. Yang kedua, berilah aku keberanian dan ketabahan untuk mengatakan tidak. Nah, ini penting ya, terutama kalau misalnya dua-duanya nyambung nih. Kalau yang satu kita suka, dia nggak suka, ya mungkin rada ada penghalang ya. Tapi kalau dua-duanya suka, dah lah jadi semuanya. Jadi hari ini mau kemana kita? Iya sih, aku suka sih jalan sama dia, tapi yes, aku sudah bisa nolak dia. Nolak dia itu bukan berarti merendahkan dia ya, artinya kita sudah berhasil say no untuk maksiat, itu prestasi. Makanya para ibu, para bunda yang anak-anaknya cerita lagi jatuh cinta, terus dia sudah bilang no gitu, wah kamu keren itu. Kalau aku ya dicurhatin anak-anak aku yang lagi merasakan banyak hal begitu, aku ketawa, aku dengerin, dan akhirnya ketika mereka mengatakan no, wow gitu. Itu prestasi buat aku sebagai seorang ibu. Prestasinya bukan hanya mereka nilainya 9, 10, dapat beasiswa. Enggak, ketika mereka say no untuk sesuatu yang mereka cintai, mereka mau tapi mereka no gitu.
Udah, alhamdulillah aku bersyukur, dan itu insya Allah juga bisa kita rasakan ya. Barang siapa menhamma ya, barang siapa yang punya keinginan, ini nanti akan kita bedakan di dalam Islam ya, keinginan baik dan buruk. Pertama keinginan buruk dulu ya. Barang siapa yang punya keinginan buruk, aku sudah merencanakan bla bla bla, ketemuan bla bla bla, tapi aku nggak eksekusi. Nah, planning buruk itu sama Allah dihapus, tidak dicatatkan sebagai dosa. Oke. Dan ternyata kan ada tingkat plan, ada tingkat eksekusi, action. Plan doang tidak dicatat. Maksudnya kita punya plan apa, atau punya keinginan apa, atau punya fantasi, bahkan ya punya fantasi apa yang tidak kita lakukan, yang kita say no, itu dapat pahala 1. Aku pengen ketemu, tapi aku tahan. Aku pengen scrolling, tapi aku tahan. Aku pengen ngobrol, tapi aku tahan. Coba, di hari itu kamu punya pahala berapa? Sebanyak itu. Jadi keren. Barakallahu fiik, yang bisa menahan diri. Ini kalau amalan buruk ya, apapun itu. Kalau amalan baik, kamu punya plan aja, itu dipahalai. Bedanya belum aku pengen banget bantu orang Palestina, aku aslinya pengen banget ikutan Freedom Flotilla berlayar dari Indonesia ke Gaza bawa bantuan. Itu kayak baru di otak doang, itu sudah dipahalai. Apalagi dieksekusi, apalagi dijalankan, itu pahalanya banyak banget. Ya, ini fungsi panduan iman ya. Bersyukur ya kita menjadi hamba Tuhan ketika banyak sekali plan buruk dan plan baik gitu kan. Alhamdulillah plan buruknya kita cut, yang tersisa adalah yang baik-baik gitu kan. Jadi kita tinggalin keburukan aja pahala, kemudian kita ngapain kebaikan itu pahala, kemudian kita eksekusi juga pahala. Yang aku sebut dengan hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah. Banyak sekali kenikmatan di dalam Islam. Oke, jadi memohon kekuatan untuk say no. Ketika dia begitu menggoda, terus-menerus menggoda, terus-menerus, kita terus tabah untuk mengatakan tidak. Nanti kalau kamu nggak nurut, misalnya gini, kalau kamu nggak sayang lagi ya sama aku, kamu nggak cinta lagi ya sama aku, bla bla bla, dengan berbagai ancaman, sampai ya udahlah kita putus aja ya, aku cari yang lain. Kadang-kadang kalau sudah sayang itu jadi dilema ya. Nah, ini di sini kita butuh ketabahan. Aku pengen tetap setia kepada Allah. Aku pengen tetap setia kepada self integrity. Ya, jadi kan ya Allah berikan keteguhan di dalam iman, keteguhan di dalam taat, keteguhan di dalam menolak dosa dan maksiat. Oke, apalagi nih yang kita minta, karena ini konteksnya doa. Jadi doa itu kan berarti segala detail yang perlu kita bicarakan sama Allah. Bahkan kalau perlu ya Allah, berilah aku kearifan untuk mengenali segala jenis godaan. Godaan banyak ya, entah itu godaan romantik, godaan segala jenis godaan ya, bisa apa aja. Segala mengenali, oh ini godaan nih, berarti skip. Oh ini godaan nih, berarti skip. Godaannya adalah ketika ngumpul sama bestie, terus ngomongin aib orang, ngomongin gosip-gosip, itu juga godaan. Ya kan, ada godaan sosial, ekonomi, sosial ekonomi. Semua godaan kita meminta, oh ini godaan nih. Kalau orang nggak bisa mengenali, kayaknya ini cinta deh, kayaknya ini cinta sejati, kayaknya. Enggak deh, kata Allah ini godaan. Kalau kita udah langsung ngomong godaan, oh iya godaan ya, oh iya godaan.
semudah itu ya kita bisa mengenali dan merespon dengan positif. Oke, ya Allah, kuatkan semangat aku melawan godaan dan bimbing aku menuju kepada kebenaran. Jadi caranya adalah serahkan hati ini. Hati ini sudah meronta-ronta, ya Allah, pengen ketemu gitu, tapi aku serahkan padamu. Aku happy-nya aku dapat, takwanya juga dapat, bahagianya dapat, taatnya juga dapat. Ada yang pernah rasanya begitu? Ada ya, mantap lah, keren itu. Jadi nggak semuanya harus kita umbar, keinginan kita, hasrat kita, nggak semuanya kita perturutkan.